Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agina Zubiaratika dengan NIM 204230123. Saya dari mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dengan mata kuliah Akidah Akhlak Dasar MISD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini bertemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Di sini kita akan mempelajari materi tentang rukun iman. Nah, dalam pembelajaran rukun iman ada beberapa materi yang kita pelajari. Yang pertama, ada pengertian rukun iman. Yang kedua, pembagian rukun iman. Dan yang ketiga, ada hikmah rukun iman. Baiklah, materi kita yang pertama yaitu pengertian rukun iman. Iman berarti membenarkan Allah, membenarkan Nabi Muhammad SAW, membenarkan kitab-kitabnya, malaikat, hari akhir, dan membenarkan adanya qadar baik dan qadar buruk. Nah, iman ini mencakup semua keyakinan dan kepercayaan seorang umat muslim. Rukun iman adalah kepercayaan diri seorang muslim yang meyakini bahwa adanya rukun iman. Rukun iman terdiri dari 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Materi kita selanjutnya yaitu pembagian rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama dalam Islam. Nah, di sini kita sebagai umat muslim harus lebih mengenal siapa Tuhan kita. Ayo, siapa Tuhan kita? Nah, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak boleh menyekutukannya. Kita juga harus mengesahkan Allah. Terutama kita harus beriman kepada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Nah, dari Abdul Majid Al-Zandani berkata, yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat adalah berkeyakinan penuh dengan keberadaan mereka dan bahwa mereka adalah makhluk dan hamba Allah yang sangat mulia dan taat. Jumlah malaikat itu sangat banyak dan tidak diketahui jumlahnya. Tetapi dalam Islam kita harus mengetahui 10 nama-nama malaikat. Contohnya seperti malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Malik, tugasnya menyampaikan rezeki. Malaikat Israfil, tugasnya meniup serangka kala. Terus ada malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Mungkar dan Nakir, yaitu tugasnya menanyakan ruh di dalam alam barzah. Ada malaikat Rohib dan Atid, yaitu mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia. Ada malaikat Malik, yaitu malaikat penjaga pintu neraka. Dan yang terakhir itu ada malaikat Ridwan, penjaga surga. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, dari Abdul Majid Al-Zindani bahwa iman kepada kitab
kitab Allah, yaitu membenarkan secara pasti bahwa seluruh kitab tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Allah berbicara secara hakiki di dalam kitab-kitabnya. Nah, kitab-kitab Allah ini yang diturunkan ada 4, tetapi sekarang kita percayai atau kitab yang telah sempurna, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, apa saja kitab 4 ini? Yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan untuk Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan untuk Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan untuk Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir itu ada kitab kita, yaitu kitab Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita sekarang adalah kitab Al-Quran yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, dari Naim Yasin mengatakan bahwa beriman kepada para nabi dan rasul adalah beriman kepada siapa saja yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya sebagai nabi dan rasul. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, dan ada 4 diantaranya yang memiliki gelar khusus, yaitu Ulul Azmi. Arti Ulul Azmi yaitu mempunyai kesabaran yang luar biasa. Nah, nabi yang Ulul Azmi ini ada 5. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Muhammad SAW. Yang kelima ada iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, dari Muhammad Naim Yasin mengatakan bahwa beriman kepada hari kiamat adalah beriman kepada segalanya azza wa jalla. Allah yang maha perkasa, maha besar, maha mulia, dan maha agung. Allah adalah salah satu Tuhan di alam semesta dengan sifat perkasa dan agungnya. Nah, dalam kitabnya dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang apa saja yang terjadi setelah hari kebangkitan, seperti siksa kubur, hikmah kubur, kebangkitan, pengumpulan manusia, nizam atau pertimbangan surga dan neraka. Nah, di sini hari kiamat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu yang seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Ada contohnya seperti meninggal dunia, terkena musibah banjir, longsor, dan tsunami. Nah, itu adalah contoh-contoh kiamat sugro. Nah, ada kiamat kubro. Kiamat kubro ini adalah kiamat yang sesungguhnya, yaitu proses hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, dan ada salah satu yang dimulainya akhir kehidupan. Nah, di sini pertanda hari kiamat kubro yang pertama itu ada munculnya Dajjal, turunnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat.
Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini dari Syekh At-Tuwaijiri mengatakan membenarkan secara pasti bahwa kebaikan dan keburukan yang terjadi di segala sesuatu yang terjadi, maka semua itu terjadi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Nah, di sini takdir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada qada. Nah, qada itu berarti ketetapan yang sudah dituliskan sebelum manusia diciptakan. Catatan dalam kitab Lauhul Mahfuz, tempat Allah menulis segala sesuatu, catatan kejadian di alam semesta, mulai dari kehidupan, jodoh, kebaikan serta kematian. Nah, jadi anak-anak semuanya, kita harus bersiap-siap menghadapinya. Caranya, kita harus taat kepada Allah, taat beribadah, dan menjauhi semua larangan yang dilarangnya. Memperbanyak berbuat baik dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Nah, yang kedua yaitu qadar, adalah ketentuan untuk kepastian yang masih bisa diubah dengan usaha manusia. Oleh karena itu, kita harus selalu beribadah dan taat kepadanya, dan setelah kita beribadah, kita dianjurkan untuk berdoa. Baiklah, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hikmah rukun iman. Yang pertama, hikmah rukun iman kepada Allah. Nah, ya di sini hikmahnya salah satunya yaitu ketenangan hati. Iman kepada Allah memberikan ketenangan jiwa dengan meyakini adanya Allah dan menerima segala ketentuannya. Seseorang dapat merasakan damai dan dalam hidupnya. Seperti kita meyakini bahwa Allah itu selalu bersama kita. Ketika kita mendapatkan musibah, kita selalu tabah dan meyakini bahwa di balik musibah tersebut pasti ada hikmahnya. Nah, yang kedua yaitu hikmah iman kepada malaikat. Nah, kita dapat merasakan hikmahnya akan menimbulkan rasa tenang dan aman pada diri seseorang karena Allah telah menetapkan untuk setiap mereka malaikat yang senantiasa menyertai mereka. Nah, yang ketiga ada hikmah beriman kepada kitab-kitabnya. Di sini hikmahnya yaitu di antara hikmah turunnya kitab-kitab Allah adalah sebagai pedoman bagi umat manusia dalam mengenal agamanya, dan mereka bisa membuat pedoman hidup mereka seperti mencari di antara surah-surah itu tentang kisah Nabi atau kisah tauladan Nabi Muhammad SAW yang mencerminkan keseharian beliau. Nah, yang keempat yaitu hikmah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sebagai suri tauladan yang baik bagi umat manusia, karena Allah telah memberikan mereka dengan akhlak yang mulia. Nah, serta menjaga mereka dari terjerumus dengan syahwat dan syubhat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan-kelebihan kepada rasul-rasulnya untuk menjadi pedoman bagi umat muslim, seperti yang telah Allah berikan dengan gelar ulul azmi. Mereka memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Nah, itu adalah pedoman untuk kita
karena akhlak-akhlak mereka yang mulia dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, hikmahnya yaitu menimbulkan rasa takut kita untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti bermaksiat atau meridhoi perbuatan maksiat tersebut. Yang keenam yaitu hikmah iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini seorang mukmin dengan takdir akan berjalan dalam kehidupannya di atas jalan yang benar. Nah, hikmah tidak membuat dia jadi putus asa serta meyakini bahwa segala kesulitannya yang menimpanya adalah merupakan takdir dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dia akan bersabar dan tidak akan gelisah. Contohnya seperti kita mendapatkan musibah atau mendapatkan seandainya ada keluarga yang kita sayangi meninggal dunia. Nah, di situ kita harus sabar dan tabah, bahwa kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang hidup di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ibu semuanya, dari penjelasan tadi, dari pengertian rukun iman, pembagian rukun iman, dan hikmah rukun iman, apakah anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau ada yang ditanyakan, silahkan bertanya agar pembahasan kita tidak terputus sampai di sini saja. Oke, kalau seandainya tidak ada yang mau bertanya, ibu tutup ya. Mungkin pelajaran kita sampai di sini dulu. Kalau ibu ada salah, ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu minggu depan ya.